phase-nya membuat dia akan bisa membantu pergerakan Albert untuk mendapatkan di arah turtle-nya. Mencoba untuk menutup sedikit pergerakan dari Ken yang mencoba terburu-buru untuk mendapatkan turtle. Kali ini dua player dari tim RRQ Oshi dari bottom lane sudah siap untuk mengawal pergerakan dari Albert, tapi R7 ingat masih ada satu buat isi yang cukup sakit dan bahkan R7 di depan sana terkena Death Sonata. Harta tata Death Sonata yang hampir saja menemukan seorang R7 di garis depan dan bahkan ini yang menjadi kerugian untuk RRQ dengan tim 4 versus 3 dari segi kuantiti. Ya, Bukan hal yang baik. Damage-nya terlalu besar ya, harus masuk ke dalam dari seorang R7 membuat dari Arkeoshi memang harus kehilangan satu pemain. Tapi sejauh ini sebenarnya masih coba untuk tarik ulur dari kedua tim. Belum ada yang mau melakukan inisiasi untuk melakukan team fight. Oh, R7 is coming up, dia mencat telah dikeluarkan dan bahkan para pemain dari tim RRQ mau memaksa team fight terlebih dahulu. First blood tetap didapatkan oleh tim Falcon dan bahkan R7 ditumbangkan. Tapi Retribution dari Sound Point, Albert kembali berhasil membuat dan menggocek satu buah tembakan Rhapsody indahnya bernuansa dari seorang Ken. Dua ditukar dengan satu turtle. Gimana menurut Profesor KB? Iya, kalau misalkan kita melihat bagaimana dengan setup turtle yang barusan, kita udah membahas ini. Bahwa sebelum permainan dimulai, setidaknya ada turtle yang ditukarkan, jadi ada sharing gold yang didapatkan. Skylar, farming 2 lane, itu yang terpenting. Dan bahkan tapi ini first blood-nya benar-benar lagi-lagi didapatkan oleh tim Falcon, Nevin. Ditambahin lagi. Win rate-nya tinggi banget, 94 harusnya. Dan bahkan para pemain dari tim RRQ dengan adanya satu buah turtle yang didapatkan, mereka masih belum bisa mengejar ketertinggalan yang dimiliki dari tim Falcon. Rena Rapati di menit yang ketiga sudah berhasil mendapatkan seperempat darah dari Zipex. Apalagi semakin di late game semakin sakit tembakan. Ya, masih menuju ke arah 4 menit. Impact yang terlihat dari para pemain RRQ Oshi udah mulai muncul. Tapi lihat, dari seorang Naomi juga terus akan memberikan pressure-nya. Di level yang kelima di Pachesman, tadi sempat terlihat juga menarik salah satu pemain dari RRQ Oshi. Bahkan memberikan hasil 2 eliminasi untuk teman-teman dari tim Falcon. Alright, dan ini emblem yang Profesor KB. Iya, rata-rata pada langsung menuju kepada movement speed dan juga attack damage. Tapi yang paling unik adalah dari bagaimana kita melihat untuk sebuah hybrid penetration yang dimainkan juga sama Naomi. Jadi dia ambil hybrid dragon iya, hybrid penetration juga iya. Dia ingin menambahkan setidaknya sedikit damage tambahan bagi nanti yang terkena Divine Judgment. Karena mau bagaimanapun Naomi memiliki efek debuff yang dimana akan menimbulkan sedikit damage reduction kepada teman-teman dari RRQ Oshi. Namun itu pun memerlukan posisi yang cukup berbahaya dan sangat beresiko sekali. Sehingga di sini Naomi harus lebih berhati-hati, apalagi lawannya Finn. Dengan menggunakan Wild Charge mungkin saja kejadian seperti game yang pertama akan terulang kembali dengan membawa angin dan tren positif bagi RRQ Oshi. Again di arah turtle ini akan ada kembali perebutan turtle yang akan mereka perebutkan di RRQ Oshi. Mereka masih terlalu jauh dari pergerakan seorang Albert yang berada di arah top lane. Bakalkah coba di buying time oleh tim RRQ atau bahkan ada team fight? Karena lihat mereka sudah berkumpul 4 secara bersamaan. Akan ke arah Watchers dan seorang Pepin. Kali ini dipecah sebentar keluarga depan. Watchers belum menuju ke arah sebuah tembok. Para pemain dari tim RRQ masih mendapatkan satu pasarnya fight side Upensko dan melahap game di depan sana. Jungler from tim Falcon berhasil dimakan bersama dengan turtle-nya. Membuat tim RRQ Oshi mendapatkan keuntungan double again. Iya, ini pukulan besar untuk tim Falcon pastinya. Dengan 2 pemain yang dipaksa untuk kembali melakukan recall dan juga Ken yang harus hilang. Ditambah lagi mereka harus kehilangan turtle yang kedua. Jadi bisa dibilang first blood di awal-awal bukan menjadi impact yang maksimal bagi teman-teman dari tim Falcon. Dan untuk statistiknya, RRQ ini rank pertama dari tim gold per gamenya. Yaitu di angka 59.538. Jadi kita juga punya prestasi dari sini. Iya, terlihat solid tentunya bagaimana cara mereka untuk mengembalikan sebuah objektif dan juga mengambil leading untuk goldnya. Karena sempat kita melihat bagaimana Falcon mengungguli dari segi gold leadingnya. Dan untuk sekarang Albert Retribution, walaupun miss tapi setidaknya ini mencoba untuk melakukan sebuah invasi. Oke, tapi lihat langsung diketok terhadap seorang Albert memilih untuk mundur terlebih dahulu Zipex. Menuju ke arah Finn, tapi Finn too strong kayaknya tidak bisa di all in oleh para pemain dari tim dari Falcon. Melepaskan begitu saja dengan seperempat darah yang dimiliki dari seorang Finn. Dan bahkan lihat dengan prestasi yang dimiliki dari tim RRQ bisa berhasil mendapatkan satu buat tiket watch party tentunya ya. Dan juga M4. Nah, 59.000. Iya bener sih, nggak salah sih. Item yang Profesor. Wah, pikiran sampai sana ya. Kebeli juga tuh Clock of Destiny buat play dan buat sekarang akan menuju kepada Glowing One lagi sepertinya. Karena melihat banyaknya hero yang berada di lini depan dan agak sedikit terganggu dengan efek dari Glowing One. Tapi di satu sisi kalau melihat dari R7 sendiri, R7
lebih memfokuskan itemnya dengan beberapa paduan lah untuk kita melihat ada Dreadnought Armor, terus mungkin dia akan menuju kepada Blade Armor sekalipun agar nanti Ken tidak bisa memiliki damage yang cukup. Kalau menurutku pribadi, akan lebih oke kalau R7 akan langsung menuju kepada anti-clearance agar tidak terkena penetrasi yang begitu tinggi daripada Ken karena burst-nya dengan menggunakan Divine Judgment dan juga Rhapsody ini bisa instan banget kalau misalkan nanti gold-nya akan seimbang. Ini benar-benar tembakan dari Skylar is on point terus, harus dipanaskan lagi untuk di arah metode late game-nya nanti. Dan mungkin R7 dengan ada anti-keras plus Sky Guardian Helmet nantinya, itu akan lebih sulit untuk ditembak seorang Ken. Masih coba bertahan di arah bottom lane dari para pemain dari tim RRQ-OC. Mereka sudah standby on position. Turtle perfect kah akan diamankan oleh tim RRQ-OC karena Albert sudah berada di garis depan. Tidak kenal takut dan Rena Rapatinya is on point from Justin. Arthur milih mundur dan bahkan Albert sudah pasti memantapkan diri dan one shot from Finn! Berhasil mendapatkan 3, Sprinter dan dikeluarkan, tidak ada yang bisa diselamatkan tapi Yellow Flash masih belikan ke arah belakang membuat tim RRQ harus mengejar Zipox sekarang mid lane-nya. Melepaskan 2 target empuk dari tim Falcon, setidaknya mereka akan mencoba invasi menuju ke arah mid lane. Turret ini lebih mahal dibandingkan 2 point kill, tapi dengan adanya Lilia was a little goal. Defense yang cepat untuk clear minion sangat sulit didapatkan untuk turret yang pertama dari tim RRQ. Iya, jujur susah banget apalagi dari seorang Lilia ini dengan Black Shoes-nya dia selalu menguras ultimate dari teman-teman RRQ. Bahkan disiplin yang begitu pasti dari seorang Justin ketika damage dari Skylar udah masuk, dia nggak mau keluarin buru-buru karena dia tahu setelah itu bakal ada team fight yang menghampiri mereka. Dan sejauh ini juga memang dari RRQ Hoshi semakin mengungguli dengan 3 turtle yang diamankan berturut-turut. Dan aku makin yakin ya, Finn ini adalah otak dari RRQ Hoshi. Yes. Ketika dia mendapatkan sebuah informasi bahwa tim Falcon ada 3 pemain di area mid lane, Skylar-nya baru bergerak menggunakan Ibirus Station. Setidaknya tadi kita sempat lihat bahwa Skylar muter dulu kan. Iya benar banget, tapi wall charge menuju ke arah seorang Justin Finn. Terbakar di depan sana, tidak bisa dilakukan follow up. Albert ditinggalkan, tidak ada bisa menemani dan defense Jasper terhadap seorang Skylar berhasil dipendung. Albert mundur ke arah belakang. R7 menjadi badan terakhir yang dimiliki tim RRQ untuk melakukan disengage. Tim Falcon kali ini berhasil menumbangkan Finn. Walaupun begitu, inisiasi yang dilakukan oleh seorang Naomi ini bagus banget. Yang harus diperhatikan adalah dia menginisiasi di posisi yang salah. Kalau nantinya akan ada inisiasi seperti itu di posisi yang benar, ini Skylar udah bisa ditumbangi dengan cepat. Jadi pelajaran di tim fight sebelumnya, Skylar tidak boleh terlihat posisinya atau batang itu sama sekali. Iya, tidak boleh terlihat apalagi kali ini dia memegang damage yang begitu besar. Bahkan untuk saat ini dengan XP yang terbatas, Naomi kayaknya bakal coba untuk nge-all in. Masih ada seorang Finn yang bisa memberikan sedikit penghalangan, tapi Magic Shockwave yang dikeluarkan oleh seorang Justin nampaknya nggak bisa ditahan lagi. Albert memberikan pembalasan karena seorang Naomi. Double kill untuk seorang Justin. Tapi Justin dalam bahaya besar ketika berhadapan dengan seorang Albert dan juga R7 yang baru saja hadir kali di shutdown. Diamankan. Itu dia informasi komunikasi dari seorang Albert, dilepaskan saja Justinnya bukan tanpa alasan karena udah ada R7 di sana yang siap menunggu. Karena para pemain dari tim RRQ-OC kali ini mereka tetap harus kehilangan 1 buah auto turret yang cukup mahal. Untungnya dari RRQ-OC tidak terlalu depending on purple buff. Salah satu keuntungan dengan adanya fighter Fredrin di arah jungler, ketika buffnya tercolong bukan menjadi masalah dan masih bisa melakukan team fight. Bahkan Geralt Open, selamat datang Bapak Lord yang terhormat kali ini untuk RRQ-OC atau tim Falcon yang siap mendapatkannya. Melihat potensial masih ada seorang Harger bottom lane dari tim RRQ-OC mencoba untuk melakukan poking dan baiting di arah Lordnya. Ken is coming up, Watchers dikeluarkan, tebakan instant pick up. Naomi gak sabar bertahan, Lord diamankan oleh RRQ-OC. Burst down damage yang begitu besar kali ini RRQ memegang keuntungannya dan Falcon apakah bakal mencoba untuk mencari lebih karena Zipex bisa di shutdown juga dengan tembakan dari seorang Skylar meskipun memang pada akhirnya double kill diamankan oleh seorang Ken, tapi tetap pembalasan yang diberikan oleh RRQ-OC masih menjadi keuntungan untuk mereka. Yang aku suka adalah snowballing yang masih dipegang oleh tim RRQ-OC, Profesor KB sampai menit ke-10. Bener, nggak ada benar-benar tempo yang turun sama sekali. Mereka tetap memberikan tekanan kepada objektifnya. Dapetin 3 turtle seolah-olah mereka ini haus sekali terhadap objektif setelah mereka diturunkan dari upper bracket. Dan ini yang aku suka, semangat yang baru dimunculkan kembali dari RRQ-OC ketika mereka mencoba untuk mengamankan perfect turtle ditambah dengan Lord dan kontes yang terbaik tadi di area dari River ketika Zipix-nya jump in ke tengah-tengah team fight. Dan yang paling aku suka dari Clay, ketika dia tahu lawannya Harit, ada shield absorb, bikin Necklace of Durance. Gak usah basa-basi, bikin respect item dan tumbangkan. One Judgment Blacker! Berhasil mendapatkan 1
satu. Justin ditumbangkan begitu saja. Instant pick up dilakukan. Finn tidak bisa ditutup pergerakan dari Libero Passion. Kali ini mencoba diganti dengan satu baru error Abate. 2 point kill berarti didapatkan. Anarchy Hoshi. Mereka masih memiliki super minion. Mereka harus mendorong terlebih dahulu di mid lane-nya. Karena di bottom lane mereka telah berhasil mendapatkan outer dan inner turret secara bersamaan. Anarchy Hoshi melakukan snowballing yang tidak bisa dihentikan tim Falcon sampai menit ke-11. Tapi yang aku takutkan adalah di atas menit ke-12. Lord nanti akan menjadi sebuah penentu nih, Vin. Betul, itu bakal jadi cukup berat juga apalagi kalau kita melihat ke arah tim Falcon kali ini dengan perbedaan 2.500 gold. Ini masih bisa memberikan impact yang besar. Ditambah lagi positioning dari seorang Ken yang sedari tadi sulit banget untuk ditangkap meskipun 2 eliminasi. Tapi tetap bakal menjadi salah satu player yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Anarchy Hoshi. Ya, dan jangan lupakan juga Zipix di late game nanti akan menjadi sebuah malapetaka juga. Karena dia membawa Purify sehingga Wildcats sepertinya tidak akan menjadi sebuah ancaman untuknya. Yes. Di satu sisi kalau kita melihat bagaimana concentrated energy sesaat lagi mungkin akan ada di tangan Zipix, itu baru pick tertinggi dari tim Falcon. Mereka akan membalaskan bagaimana skema atau skenario yang terjadi semenjak early game tadi. Dan buat sekarang untuk Anarchy Hoshi tinggal memanfaatkan gimana push atau setidaknya main di dalam rumput asalkan gak kedetek sama satu buah Magic Sentry. Karena kalau kedetek ini bakal bahaya banget. Ingat, lawannya adalah Kaja. Divine Judgment bisa melakukan sebuah instant pick off dan itu yang akan menjadi sebuah malapetaka ketika mereka kalah dari segi kuantitas. Mau sebanyak apapun gold yang kalian miliki, kalau kalian jumlahnya kalah, itu bisa menjadi kekalahan tim fight juga ketika nanti di area late game. Apalagi yang udah aku bilang, ini di atas menit ke-12 aku cukup worry dan takut. Karena dari kemarin kita lihat di mana Anarchy Hoshi berhasil mendapatkan Lord tapi bisa dibalikan kembali keadaannya oleh tim musuh dan aku tidak ingin hal itu terjadi. Ada baiknya dengan Anarchy Hoshi dengan komposisi 2.500 gold difference mereka memaksa minimal 2 orang yang mereka bisa tumbangkan atau enggak 1 orang penting seperti Ken yang mereka bisa dapatkan terlebih dahulu sebelum melakukan Lord yang selanjutnya. Atau setidaknya melakukan backstep sih. Jadi clear wave minion di area top lane, lalu manfaatkan satu rumput yang tersisa di belakang dari outer turret yang dihancurkan. Dan setelah itu melakukan backstep lewat, itu dia, yang ada logo TikTok. Ini dia, dan bahkan kalau misalnya Profesor KB bilang, kenapa nginjek sentry itu harus berhati-hati? Karena ini adalah kesempatan mereka menggunakan sentry. Ketika ada yang memasuki ke arah backline dari tim Falcon, mereka bisa terlihat lihat Finn, watch out dikeluarkan, fokus ke arah tim fight diberikan bersama dengan Zipper, terlalu sakit yang bisa diberikan dan tertangkap dengan Sound dan Zipper take down. 1 poin dan 2 untuk tim Anarchy. 3 hilang, mereka menuju ke arah Lord yang didapatkan seorang Albert tapi di laningnya dikejar habis-habisan, mencoba dipotong oleh R7. Lord Lane by UBS Gold berhasil di tangan dari tim Anarchy. Mereka tidak mengendorkan permainan mereka. Mereka coba untuk mendorong menuju ke arah tengah. Di arah top lane, mereka mendorong dengan Bapak Lord yang terhormat, Nevin. Iya, sekali ini minion wave-nya udah mulai memasuki ke area base. Tapi dengan 2 pemain yang tersisa dari tim Falcon kayaknya masih agak cukup sulit. Tapi ketika adanya Lord mungkin akan ada sedikit nasib berbeda. Dan kita lihat sempat tadi pergerakan dari seorang Clay ya. Satu flicker ofensifnya berhasil memulangkan Justin. Dan itu impactnya besar banget ketika nggak ada lagi Magic Shockwave yang bisa dikeluarkan oleh seorang Justin. Mereka mencoba untuk menghabiskan short skillnya di arah top lane. Karena mereka akan difokus sebelum menjadi arah bottom lane yang super mini yang mereka miliki. 3 base akan coba mereka ompongkan secara bersamaan. Dari Finn membuka badan di garis depan. Belum ada Walter tapi Walter sudah teridah dan didapatkan Zipper dengan instan. Unstoppable. Rainer Rapati from Skylar. Masih coba untuk memaksa menuju ke arah seorang Ken. Dan Sonata fokus ke arah base-nya. Tidak boleh terlalu berburu. Mereka harus mundur terlebih dahulu. Mencoba untuk menumbangkan seorang Ken. Karena damage-nya terlalu besar tidak bisa dibendung lagi oleh tim Anarchy Hoshi. Diberi passion. Clear minion. Tidak mau dikasih nafas. Mereka mau fokus ke arah base-nya. Tapi belum terperangkap pergerakan dari seorang Justin. Endgame? Apakah decision? Apakah endgame akan terjadi? Karena para pemain dari tim Anarchy mereka tersisa 4 dan keraguan-raguan Clay! Dan Propagor! Shut down! Didapatkan Skylar! Mencoba untuk fokus ke arah base-nya. Masih ada satu mode Shimit. Memilih untuk mundur terlebih dahulu karena Yellow Flash gak bisa lagi dipendung damage-nya dan Rainer Rapati. Hampir saja connect dan untuk sekarang mereka harus disengage karena sudah lewat dari titik 41. Jadi mau nggak mau wave minion akan muncul dan kalau mereka melanjutkan tim fight hanya akan menambahkan pundi-pundi shutdown dan gold yang akan dikembalikan oleh tim Falcon. Apalagi dengan 6.000 gold sekarang. Kalau misalkan kita melihat dari instant replay, lihat bagaimana skenario yang paling cepat dari Finn ketika dia sadar bahwa One Chance adalah kunci dari kemenangan tim fight yang sebelumnya. Jadi mereka ingin memanfaatkan kembali Wild Chance dan juga barrier yang digunakan. Namun sayangnya dengan trade yang dilakukan oleh Clay, Jaden from Bogor, tapi ternyata masih belum cukup untuk melakukan endgame karena deket banget sama detik ke-41. Dan lihat
betapa kuatnya dia defensif, Nevin. Iya, defensifnya benar-benar pas banget dari tim Falcon sendiri. Meskipun tadi hanya ada 2-3 pemain yang tersisa ya, tapi mereka masih bisa kontrol ke arah wave minion dari para pemain Araki Hoshi. Dan nggak masalah sih sebenarnya, karena kali ini dari Araki juga punya kesempatan yang besar ketika 3 base turretnya udah nggak ada lagi dan sebentar lagi Lord juga akan muncul kembali ke dalam lane of down. Ya, tapi permasalahan utamanya adalah bagaimana cara untuk menangkap ke arah Justinnya kembali. Ya, Karena tadi kenapa teman-teman dari Araki Hoshi belum sempat untuk melakukan endgame. Karena Justinnya juga udah mulai muncul dan itulah dia kesempatan untuk melakukan clear wave dengan cepat. Karena kita tahu sendiri Lilia itu benar-benar hanya membutuhkan 2 stack atau tidak 3 stack aja lah untuk setidaknya bisa melakukan clear wave dengan cepat. Oke, 3, 2, 1, selamat datang Bapak Lord yang terhormat di Lane of Down. Kali ini Araki Hoshi dengan 5.000 gold difference, mereka coba melakukan baiting kembali, melakukan all out terhadap team fight yang akan terjadi di 2 game secara berturut-turut. R7 bersama dengan Watchers, tapi ternyata belum berhasil menyentuh ke arah sebuah tembok. Betul. Tapi R7 berhasil menutup ke arah sebuah Ken. Ken akan coba ditunggangi, Lord berhasil didapatkan. Ken berhasil ditunggangi R7 dan lihat! R7 berhasil menutup pertahanan seorang Ken. Ini bencana untuk tim Falcon. zoning out yang benar-benar bagus banget kali ini terlihat dari R7, bahkan damage dari seorang Skylar mampu menghilangkan setengah HP untuk para pemain dari tim Falcon. Lord akan segera hadir di area mid lane, akan menjadi bencana yang besar untuk para pemain Falcon karena ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk mempertahankan base yang tersisa. 5 pemain dari Araki Hoshi akan segera bersiap-siap untuk memberikan full power mereka ke para pemain Falcon. Alphonse berada di garis depan, mencoba untuk menutup pergerakan R7, mencoba menunggangi satu, tapi Lord yang belum bisa diselesaikan. Ada Flame Watcher telah dikeluarkan, free hit from Denden from Bogor, mencoba menumbangkan Yellow Flame, base-nya menuju ke arah pecah, dan Araki Hoshi take the game goal! 2-0 dan match point bagi Araki Hoshi ini bisa menjadi sebuah tren positif untuk di game yang ketiga nantinya. Dengan kita melihat performa yang begitu solid, begitu luar biasa.